Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa bertatap muka kembali walaupun dalam kondisi masih pandemi corona. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita bisa mengenal dinul Islam hingga saat ini. Ya, yang ketiga kalinya di sini Ustadzah akan memperkenalkan diri dulu ya, Ustadzah. Insyaallah kita akan belajar bahasa Inggris bersama Ustadzah Firniawati ya. Jadi kalian bisa dilihat yang pertama itu ada introduction, namanya Ustadzah adalah Firniawati. Kalian bisa memanggil Ustadzah dengan nama Ustadzah Nia. Kemudian tempat tanggal lahir Banyumas 11 September 1993. Kemudian di sini kalian juga bisa menyimpan nomor Ustadzah apabila nanti ketika dalam pembelajaran kalian ingin bertanya atau kalian ingin menanyakan ada kendala dalam pembelajaran, kalian bisa menghubungi nomor WA Ustadzah yang sudah tertera di layar. Kemudian di sini juga sudah ada email. Ya. Kemudian di sini Ustadzah sudah mungkin kita baru pernah bertemu ya. Ustadzah pun belum tahu siapa saja yang ada di kelas 5 saat ini, karena dulunya Ustadzah pertama itu di kelas 1, kemudian 6 bulan kemudian Ustadzah pindah di kelas 6. Jadi Ustadzah mengawali dan mengakhiri, jadi Ustadzah belum pernah sama sekali mengajar kalian di kelas sebelumnya ya. Insyaallah di kelas 5 kita akan belajar bersama Ustadzah Nia ya. Jadi Ustadzah mohon dukungan dari teman-teman juga, kita belajar tapi tetap ini ya, tetap serius gitu ya. Nah, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan kalian bisa WA ke Ustadzah, silahkan, boleh sekali ya. Ustadzah juga belum kenal kalian satu-satu ya, mungkin mau ada yang mau WA Ustadzah, boleh sekali, monggo Ustadzah persilahkan. Oke, yang kedua, kita lihat slide yang kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya kita harus mengenal ya bahasa Inggris ya. Kalau kita tahu bahasa Inggris itu mungkin bahasa yang susah Ustadzah gitu ya. Mungkin kita tidak paham apa sih, ngomong apa sih, ataupun kosakata apa gitu ya. Nah, di sini Ustadzah berikan gambaran kepada teman-teman ya, kita harus merubah mindset kita untuk kita berpikir bahwasanya bahasa Inggris itu sangat menyenangkan ya. Jadi di sini ada gambar English is fun ya. Jadi teman-teman harus berpikir mulai dari saat ini ya, untuk mulai saat ini kita berpikir bahwasanya bahasa Inggris itu sangat menyenangkan ya. Insyaallah ketika kita mau belajar itu insyaallah Allah akan memudahkan kita untuk belajar ya. Jadi mulai saat ini kita rubah mindset kita bahwasanya English adalah menyenangkan. Kemudian slide selanjutnya, kita lihat di slide selanjutnya. Oke, di sini ada 10 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Inggris ya. Ada yang pertama adalah karena bahasa Inggris itu adalah sebagai bahasa dunia. Kemudian yang kedua, bahasa Inggris itu dapat meningkatkan kita ya, atau memudahkan kita ketika kita mendapatkan pekerjaan. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang yang memang ada beberapa perusahaan yang mereka nilai bahasa Inggris itu menjadikan nilai prioritas mereka ya. Melalui tes-tes, mungkin itu ada yang seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah bahasa Inggris adalah
sebagai bahasa dari 53 negara ya. Jadi di dunia ini ada 53 negara yang menjadikan bahasa Inggris adalah bahasa mereka gitu ya. Kalau kita di Indonesia, bahasa Inggris itu menjadi bahasa, mungkin lebih tepatnya dibilang bahasa foreign language atau bahasa asing, bukan menjadi bahasa pertama atau bahasa ibu, karena bahasa kita yang pertama mungkin bisa bahasa Indonesia, terus bahasa keduanya mungkin ada orang Jawa bisa menggunakan bahasa Jawa, kemudian ada orang Sunda menggunakan bahasa Sunda, kayak gitu ya. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu bahasa Inggris masih menjadi bahasa yang yang asing ya, foreign language ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat ya, dari 400 juta orang di dunia itu menggunakan bahasa Inggris. Tentu saja ketika ada 53 negara menggunakan bahasa Inggris, maka tentunya ada 400 juta orang yang menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang kelima adalah bahasa Inggris itu menjadikan sebuah media dalam perindustrian itu ya. Kita lihat saja di contoh kecil di HP kita ada instruksi-instruksi yang menggunakan bahasa Inggris, kemudian di laptop pun menggunakan instruksinya pun menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Kemudian yang keenam adalah bahasa Inggris sebagai bahasa, kalau di sini kan ada gambar sebagai internet ya ataupun connection ya. Jadi bahasa Inggris itu bisa menghubungkan ya satu dengan yang lain ya, istilahnya seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah bahasa Inggris itu menggunakan huruf yang sangat simpel ya, atau kita bisa kenal ABC dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau di sini bahasa Inggris itu alfabetnya itu sangat mudah untuk dipelajari ya, dari cara pengucapannya, kemudian penulisan itu sangat mudah untuk dipelajari. Kemudian yang kedelapan adalah bahasa Inggris itu memberikan kepuasan ketika kita itu belajar bahasa gitu ya. Jadi contohnya ketika kita bisa mengetahui salah satu kosakata ya, ketika kita main game atau kita membuka laptop, kita tahu salah satu kosakata yang ada di layar tersebut ataupun di laptop, mesti sangat memuaskan bagi kita ya. Ternyata kita itu bisa paham, ternyata kita itu bisa mengerti gitu loh, ternyata kita bisa bahasa Inggris walaupun hanya sedikit. Tidak apa-apa ya teman-teman, itu tidak menjadikan kita minder ya, karena namanya ilmu itu kita harus tetap terus belajar, tidak ada kata cukup untuk sebuah ilmu. Kemudian yang ke-9 ya, sekarang itu sudah mulai banyak yang namanya kursus-kursus pembelajaran untuk bahasa Inggris ya, karena yaitu tadi bahasa Inggris itu menjadikan menjadi bahasa internasional ya, untuk kita koneksi dengan orang-orang yang di luar sana. Kemudian yang ke-10 adalah yang terakhir ya, kita dapat belajar tahu ataupun kita dapat mengerti kultur satu negara itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi intinya dari 10 alasan tersebut, kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris ya? Karena dalam bahasa Inggris itu, bahasa Inggris kan bahasa internasional ya. Jadi banyak negara yang menggunakan bahasa Inggris itu sebagai bahasa mereka sehari-hari gitu loh. Jadi ketika kita belajar bahasa Inggris, tidak ada salahnya kita bisa nanti suatu saat mungkin teman-teman ada yang dapat beasiswa ke luar negeri, bisa digunakan bahasa Inggrisnya ya. Walaupun saat ini kalian jenjangnya masih jenjang SD, tapi Ustazah yakin dari kosakata yang kecil, yang sedikit itu bisa bisa teman-teman pergunakan ya, walaupun hanya kosakata yang sedikit, tidak banyak kayak gitu ya. Ustazah pun dulu juga bahasa Inggris tidak seberapa ya teman-teman,
taunya cuman yes, cuman no, terus cuman tahu-tahu kata-kata yang mungkin kayak menyapu, terus mencuci, kayak gitu. Itu enggak masalah gitu ya. Yang penting kita sudah ada niatan mau belajar dan mau berusaha. Oke, selanjutnya kita lihat ada slide. Nah, Ustadzah untuk pembelajaran pertama ini Ustadzah akan memperkenalkan dulu ya apa yang kita gunakan bukunya. Nanti insya Allah buku ini akan dibagikan ke teman-teman semua ya. Teman-teman akan membeli buku ini ya. Nah, kita lihat yang di gambar tengah ini gambar sampulnya ya. Jadi dari sampulnya saja sudah terlihat ya kalau menyenangkan sekali ya, gambarnya tuh lucu-lucu, gambarnya bagus ya. Terus kemudian kita lihat samping sebelah kiri kiri ya, itu ada full color. Jadi di bukunya itu benar-benar full color kalau kita lihat. Jadi kalau ketika nanti pembelajaran itu tidak membosankan ya untuk teman-teman, cocok untuk teman-teman. Kemudian di buku ini juga ada percakapan ya, bisa kalian lihat di sini ada sebuah percakapan ya antara dua akhwat ya, dua ukhti. Ada sebuah percakapan di sini juga berwarna. Insya Allah bukunya sangat recommended banget untuk kita pakai, untuk kita belajar. Jadi tidak kalau kita tuh belajar lihat bukunya sudah menyenangkan, insya Allah kita belajarnya pun menjadi semangat. Oke. Nah kemudian apa sih yang kita pelajari dari di kelas 6 ini? Kira-kira teman-teman belajar apa ya? Nah, di sini sudah ada 4 pembelajaran yang akan kita pelajari di kelas 5. Yang pertama itu tentang what time is it ya. Jadi di sini ada tentang waktu, kita akan belajar jam berapa sekarang. Kita akan belajar seperti itu nanti di pembelajaran pertama ya. Terus kemudian yang kedua ada what day is it today ya. Jadi hari apa, hari ini tuh hari apa itu ya. Kita juga akan belajar mengenal nama-nama hari ya. Ada hari Senin itu bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Ada yang tahu? Ya mungkin ada yang tahu ya, ada yang belum. Terus Senin, Selasa sampai hari Sabtu itu hari apa gitu ya. Kemudian yang ketiga kita akan belajar bulan ya. Ada bulan Januari, Februari. Nah, itu dalam bahasa Inggris itu apa sih bulan itu dalam bahasa Inggrisnya ya? Kalau kita kan Indonesianya Januari, Februari, Maret, kemudian April, Mei, Juni dan Juli dan seterusnya ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada perbedaan ya teman-teman dalam cara baca, kemudian ada perbedaan juga dalam secara tulisan gitu ya. Oke, yang terakhir ini adalah my daily activities ya. Jadi kegiatanku setiap hari. Mungkin teman-teman sudah ada yang punya kegiatan menyapu, mencuci piring, membantu orang tua gitu ya. Itu kita akan belajar di pembelajaran keempat yang insya Allah mudah-mudahan bisa terlampaui dengan baik meskipun kita tidak bisa bertatap muka ya teman-teman. Jadi insya Allah tetap semangat untuk belajar ya. Nah kemudian yang terakhir ya, karena ini kita baru perkenalan, mungkin teman-teman juga masih asing dengan Ustadzah, jadi Ustadzah hanya memberikan awal-awal itu memberikan prolog ya, memberikan perkenalan dulu, kira-kira siapa sih ustadzahnya, kemudian ustadzahnya galak atau tidak. Insya Allah ustadzah tidak galak ya. Ustadzah itu bisa menempatkan kepada teman-teman, ketika teman-teman sungguh-sungguh, ustadzah pun akan sungguh-sungguh memberikan nilai kepada teman-teman. Tapi ketika teman-teman kok terlihat malas, terlihat nggak mau gitu ya, atau tidak mau mengerjakan, jadi ustadzah juga ya terpaksa memberikan nilai dengan usaha yang teman-teman lah lakukan. Jadi gitu ya teman-teman. Nah sebelum ustadzah tutup, di sini ada sebuah, kalau kita bilang tuh sebuah kata-kata ya, atau kata-kata mutiara ya, yang mudah-mudahan ini buat teman-teman, menjadikan teman-teman itu lebih semangat, menjadikan teman-teman untuk fokus kembali setelah mungkin hampir berapa bulan, 3 bulan kita off ya, dia hanya pembelajaran lewat daring. Ini sebagai
chest buat teman-teman supaya semangatnya teman-teman itu kembali lagi. Ya, di sini ada kata-kata never lose hope ya. Jangan pernah kehilangan harapan ya. Because it is the key to achieve all your dreams ya. Yang artinya karena itu adalah kunci untuk meraih semua mimpimu. Jadi kita tuh jangan pernah ketika kita gagal di pertengahan ataupun ketika kita gagal di awal, jangan pernah kita merasa kehilangan harapan ya. Kita harus tetap fokus dengan impian kita. Saya mau nilainya dapat 100, berarti kita harus fokus. Walaupun di awalnya kita dapatnya 50, dapatnya 40, kita harus tetap punya harapan. Saya masih punya harapan kalau saya harus dapat nilai 100. Karena apa teman-teman? Karena harapan itu adalah kunci untuk meraih semua mimpimu. Jadi ketika kita jatuh dapat nilai 40, nggak apa-apa, aku masih pengen terus berusaha. Nah, dengan kita berusaha itu dan dengan kita berharap, tentunya akan membuat kita untuk lebih mudah mendapatkan apa yang kita impikan. Tapi dibarengi dengan doa ya teman-teman. Jangan bukan hanya sekedar usaha tapi tidak ada berdoanya kepada Allah, itu ya sama saja gitu ya. Karena kita harus beriringan ya, ketika dengan usaha dan doa itu harus beriringan, harus kenceng. Jangan hanya kita sudah berdoa ustadzah tapi nilainya tetap sekian gitu kan. Nah, tapi tidak ada usahanya. Kemudian juga tapi sudah usaha, sudah belajar tapi tidak berdoa, itu sama saja ya. Itu ya mungkin teman-teman, mudah-mudahan ini semua bisa menjadikan kalian semangat lagi untuk belajar, fokus kembali dengan apa yang kalian sudah impikan ya. Ustadzah yakin kalian sudah punya cita-cita yang insya Allah semua cita-cita teman-teman itu bagus, semua cita teman-teman itu baik ya. Mungkin itu saja ya dari Ustadzah Niat. Apabila ada kesalahan, Ustadzah minta maaf. Kemudian jika ada pertanyaan ataupun apapun itu, boleh kalian WA ke Ustadzah Niat ya. Ustadzah Niat insya Allah akan selalu open buat kalian ya. Itu aja ya teman-teman, mungkin itu saja. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.